Ustadz ini mengatakan enggak usah deh terlalu kerja keras belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa sorga. Lalu kalau begitu yang menjadi bahasa sorga itu apa? Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Daddy and Mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Ajarin anaknya bahwa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab. Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga. Perlu tahu bahasa Inggris. Tapi sekedarnya aja, nggak usah dimati-matian gitu sampai jungkir balik. Ada-ada saja Ustadz satu ini. Dalam tayangan video tadi kita melihat bagaimana Ustadz ini mengatakan bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa sorga. Tapi bahasa sorga itu menurut dia adalah bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Bukan seperti itu. Tapi memang benarkah seperti itu? Apakah memang Allah hanya mengerti satu bahasa saja? Dan apakah kalau bahasa yang dipakai dalam kitab suci itu adalah bahasa sorga? Harus diingat bahwa bahasa yang dipakai dalam penulisan kitab suci adalah bahasa yang dipakai di mana pertama sekali kitab suci itu diturunkan. Atau di mana kitab suci itu sampai di tangan manusia. Saya kasih contoh, dalam kekristenan bahasa Alkitab itu ada dua. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu adalah bahasa sorga? Saya mau katakan tidak. Mengapa? Karena kalau kita mengatakan ada satu bahasa yang menjadi bahasa sorga, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Allah tidak mengetahui bahasa-bahasa lain? Yang kedua, apakah memang Allah sendiri sudah pernah mengatakan bahwa bahasa sorga itu adalah bahasa yang dipakai dalam kitab suci? Kan tidak ada. Orang Kristen itu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, termasuk mengetahui semua bahasa. Bahkan sebelum manusia itu berbicara, Tuhan sudah tahu isi hatinya. Jangankan bahasa, isi hati aja Tuhan tahu. Seperti yang ditulis dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Jadi dengan jelas di bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Allah itu mengenal hati anak-anak manusia. Hanya Allah saja yang mengenal hati anak-anak manusia. Isi hati aja Tuhan bisa tahu loh. Belum ngomong pakai bahasa. Tuhan tahu isi hati manusia. Apalagi kalau sudah ngomong. Itulah kemahatauan Allah. Apakah ada dalam hidup kita ini yang tidak diketahui oleh Allah? Apakah kemudian Allah tidak mengetahui bahasa di luar kitab suci? Kalau begitu, doa-doa orang yang bukan menggunakan bahasa kitab suci bisa-bisa nggak dijawab sama Tuhan. Kan begitu. Kenapa doanya nggak dijawab Tuhan? Karena Tuhan nggak ngerti bahasanya. Wah, repot dong. Allah harus kursus lagi kalau begitu. Allah harus kursus bahasa-bahasa manusia. Wah, bisa rame urusannya. Karena itu, dalam kemahatauan Allah, Allah mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan diri kita. Sampai kedalaman hati kita yang paling dalam pun Allah sudah tahu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.